Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim dengan NIM 081911633012 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai a good leader atau pemimpin yang baik. Berbicara tentang pemimpin ya, pasti semua orang memiliki banyak sekali gambaran mengenai pemimpin yang baik menurut mereka. Ada banyak sekali kriteria yang bisa dikategorikan atau bisa dilemparkan bagi seseorang agar mereka bisa disebut sebagai pemimpin yang baik. Well, hari ini saya akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah 10 karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik ya, yang diungkapkan oleh Center for Creative Leadership. Dan yang kedua, kemudian saya akan membahas mengenai pemimpin yang baik menurut gambaran saya secara pribadi, dan yang ketiga kita akan menyimpulkan sebenarnya apa sih pemimpin yang baik itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 10 karakteristik bagi pemimpin yang hebat menurut Center for Creative Leadership ya. Yang pertama adalah integrity, kemudian ada ability to delegate, ada communication, self-awareness, gratitude, learning agility, influence, empathy, courage, and respect. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah integrity atau integritas. Seorang pemimpin yang baik itu dikatakan memiliki integritas. Artinya adalah apa yang dia katakan dan nilai-nilai yang dia miliki itu selalu dipegang setiap saat. Itu adalah integritas. Yang kedua, kita akan berbicara tentang ability to delegate, yaitu kemampuan untuk memberikan delegasi atau kemampuan untuk membagikan tugas secara sederhana seperti itu. Seorang pemimpin itu juga harus bisa membagikan tugasnya dengan baik kepada para anggotanya. Mengapa demikian? Karena pembagian tugas yang baik itu sangat berhubungan erat dengan outcome atau hasil yang diinginkan oleh sebuah organisasi maupun tim atau perusahaan. Jadi pemimpin yang baik itu harus bisa mendistribusikan tugasnya, wewenangnya yang diberikan kepada anak buahnya, kepada timnya, sehingga hasilnya bisa maksimal. Kemudian yang ketiga adalah communication atau skill komunikasi. Pemimpin yang baik juga harus memiliki skill komunikasi yang baik, karena pemimpin itu dituntut untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, dan juga menyampaikan banyak sekali permasalahan yang harus ditanggapi oleh seluruh timnya. Oleh karena itu, komunikasi, menyampaikan informasi secara efektif dan tanpa disrupsi, otomatis harus dimiliki oleh pemimpin yang baik ini. Kemudian ada juga karakter berupa self-awareness, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk melihat kepada dirinya sendiri, atau untuk melakukan refleksi terhadap kualitas dirinya sendiri. Saat ini banyak sekali orang yang memiliki permasalahan di dalam dirinya sendiri. Dalam artian, banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu memiliki karakter yang kurang baik, tapi beliaunya tidak menyadari itu secara langsung. Nah, pemimpin yang baik seharusnya dapat memahami apa yang menjadi kelemahan dirinya dan apa yang menjadi kelebihan di dalam dirinya. Sehingga ketika kelemahan itu mulai muncul atau mulai dirasakan oleh orang lain, otomatis dia juga akan merasakan hal itu dan dia akan mencoba untuk memperbaikinya. That's what we call as self-awareness. Kemudian ada juga gratitude atau rasa bersyukur. Di dalam memimpin, bersyukur itu memiliki peran yang cukup penting. Karena apa? Karena setiap hasil yang diperoleh oleh tim kita itu pantas untuk mendapatkan reward atau appreciation. Jadi gratitude atau rasa syukur benar-benar bisa membantu di dalam tim maupun suasana hati pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang senang, pemimpin yang bersyukur, otomatis mereka memiliki ruang yang lega di dalam hatinya untuk mempersiapkan goal baru dan untuk mempersiapkan tujuan baru dan melaksanakan tugasnya dengan baik bersama dengan teman-teman mereka. Kemudian karakter berikutnya adalah learning agility atau kemampuan untuk belajar. Di dalam perjalanan organisasi atau perusahaan atau apapun itu yang melibatkan seorang pemimpin, pasti terdapat permasalahan. Setiap permasalahan pasti memiliki solusi di dalamnya. Nah, masalahnya adalah tidak semua permasalahan itu datang sesuai dengan prediksi kita. Ada permasalahan yang datang tiba-tiba dan kita harus menghadapi itu secara langsung. Saat itulah learning agility itu diuji.
Mengapa demikian? Karena menghadapi sesuatu yang baru, menghadapi sesuatu yang tidak pernah dihadapi sebelumnya, memerlukan adaptasi dan pemikiran yang luar biasa. Dan kita harus belajar dari setiap pengalaman yang ada untuk menghasilkan decision yang lebih baik jika ada permasalahan yang belum ditemui sebelumnya. That is learning agility. Kemudian karakter berikutnya adalah influence atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Not in a bad way, tidak dengan cara yang buruk atau dalam konteks yang buruk, tapi kemampuan untuk menginfluence atau mempengaruhi orang lain untuk bergerak atau berjalan mengerjakan tugasnya masing-masing agar fungsi organisasi, fungsi perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Influence juga dapat berarti bagaimana pemimpin ini menularkan ide-idenya kepada teman-temannya, kepada timnya, sehingga satu organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan pandangan yang satu atau tidak terpecah-pecah. Visinya satu, arahnya satu, tujuannya satu. Ketika pemimpin bisa menginfluence atau mempengaruhi semua orang untuk mengikuti apa yang menurut mereka baik, itu adalah karakter influence yang baik di dalam diri seorang pemimpin. Influence tidak harus dilakukan dengan kata-kata atau pidato atau tulisan, tidak seperti itu. Tapi influence bisa juga berupa dengan tindakan, memberikan contoh, set an example for their team, memberikan contoh kepada timnya bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana mengerjakan sesuatu, sehingga timnya itu merasa, oh, there is something that I need to do too. Itu adalah suatu hal yang harus saya lakukan juga. Itu juga termasuk influence atau mempengaruhi orang lain. Oke, moving on. Berikutnya, karakteristik yang harus dimiliki atau yang dimiliki oleh pemimpin itu adalah empathy atau empati. Empati ini erat kaitannya dengan perasaan dan juga hati. Bagaimana empati ini sangat dekat dengan cara kita untuk mengapresiasi seseorang sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Ketika tim kita mencapai sebuah prestasi, maka kita harus bisa memberikan apresiasi kepada mereka. Ketika mereka mengalami kesulitan, kita memberikan bantuan, dan itu yang disebut sebagai empati. Kemudian karakteristik berikutnya adalah courage atau semangat atau dorongan. Courage itu berupa keberanian untuk melakukan sesuatu. Pemimpin itu seringkali harus mengambil decision. Mereka adalah decision maker karena posisinya ada di paling tinggi ya kalau kita melihat secara struktural. Tidak selalu seperti itu, tapi pemimpin itu juga ada di dalam diri setiap orang. Tidak harus pemimpin itu sebagai manajer atau ketua, tidak seperti itu. Tapi pemimpin atau leader itu biasanya harus mengambil suatu decision. Semua orang harus mengambil suatu decision, dan decision itu memerlukan courage atau keberanian untuk diambil. Untuk berbicara pun seseorang juga memerlukan courage atau keberanian untuk mengemukakan pendapat, untuk menghadapi permasalahan, menghadapi klien, berbicara di depan umum, semuanya membutuhkan courage. Oleh karena itu, pemimpin yang baik di dalam diri setiap orang, ya, mereka harus bisa memberanikan diri mereka untuk mengambil suatu keputusan, tampil di depan umum, dan melakukan banyak hal. Mereka harus berani dan mempunyai courage to do something, untuk melakukan sesuatu. Itu adalah karakter pemimpin yang baik. Dan karakter ke-10 ya, ini adalah karakter terakhir yang setidaknya dicantumkan oleh Center for Creative Leadership. Ini adalah karakter ke-10, yaitu respect atau menghormati orang lain di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk menjaga hubungannya dengan anggota timnya maupun dengan orang lain di sekitar organisasinya. Respect ini banyak orang yang mengatakan bahwa respect itu earn atau respect itu didapatkan. Nah, respect atau menghargai ini bisa ditumbuhkan dalam hati seseorang dengan kita melihat posisi seseorang itu sama. Jadi tidak ada yang membedakan mereka. Semuanya adalah tim kita, semuanya adalah manusia biasa yang melakukan kesalahan dan sebagainya, sehingga sikap kita kepada semua orang itu juga harus menyesuaikan. Kita harus bisa menghormati pemikiran mereka, kita harus bisa menghormati decision mereka, menghormati pandangan mereka, menghormati hasil kerja mereka, dan menghormati banyak hal yang ada di dalam lingkungan kita. Kita tidak bisa merubah banyak hal
Kadang kita hanya bisa menerima, dan menerima itu lebih dari sekedar penghargaan. Jangan mengatakan hal-hal yang buruk kepada seseorang tanpa sebab, ya. Kecuali kalau mereka membutuhkan introspeksi dengan cara itu, it's fair. I mean, itu adalah hal yang oke untuk dilakukan, tapi menghormati orang lain itu sangat diperlukan di dalam suatu organisasi dan juga dalam diri seorang pemimpin yang baik. Okay, that was 10 characters that every great leaders possess, ya. Berikutnya saya akan membagikan menurut saya apa sih pemimpin yang baik itu, karena tadi kan dari Center for Creative Leadership, sekarang versi saya secara pribadi, versinya Halim. Jadi menurut saya, ya, saya suka ketika pemimpin itu yang pertama, mereka bisa berkomunikasi. Dalam artian mereka gampang untuk ngomong dengan orang lain, menyampaikan maksudnya, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan permasalahan dengan cara mereka yang bisa diterima oleh semua orang atau semua anggotanya. I think that is very important for me sebagai anggota ketika pemimpin saya memiliki kualitas seperti itu. Karena saya bisa mendapatkan informasinya, sekaligus saya juga bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kemudian yang kedua adalah, tipe pemimpin yang saya suka adalah ketika mereka itu tenang dalam menghadapi permasalahan. Mereka tidak buru-buru memutuskan A, B, C, D, atau even Z, tapi mereka mengambil waktunya, mendengarkan banyak sekali pertimbangan dari orang lain. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada anggotanya. I think that's a very good thing to do gitu loh. Saya merasa bahwa ketenangan ini bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada mengambil keputusan secara mendadak dan dalam kurun waktu yang sangat singkat seperti itu. Selain itu, ketenangan ini juga sangat erat hubungannya dengan manajemen emosi, ya, karena pemimpin itu tidak boleh sedikit-sedikit marah kepada orang lain, sedikit-sedikit melontarkan kalimat-kalimat yang mungkin tidak baik. Jadi pemimpin itu harus bisa menjaga ketenangannya dalam kondisi apapun. Apalagi pemimpin yang tenang dan bisa bercanda, I think that's way better than just a leader. Karena dengan ketenangan itu kita juga bisa merasa dekat dengan mereka. Oke, langsung ke karakter ketiga, yaitu understanding atau bisa memahami situasi. Kadangkala dalam suatu organisasi itu semuanya tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dan pemahaman atau understanding dari seorang pemimpin itu sangat diperlukan. Kenapa demikian? Dengan memahami suatu kondisi yang terjadi, pemimpin itu bisa melihat banyak possibilities atau banyak kemungkinan yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, saya merasa bahwa understanding ini adalah sifat yang akan sangat mendukung bagi seseorang pemimpin. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah saya suka ketika melihat pemimpin itu memiliki sisi motivational atau mereka bisa memotivasi orang lain. Menurut saya, motivasi itu sangat penting untuk mendorong seseorang menuju ke tempat yang lebih baik. Motivasi itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal yang lebih di dalam diri mereka. Mereka bisa melakukan hal yang lebih untuk orang lain. Itu adalah kekuatan dari motivasi. Kemudian yang kelima, saya suka pemimpin yang heartful atau pemimpin yang memiliki hati. Heartful, bukan hurtful, heartful, tapi penuh perasaan, penuh dengan hati dalam melakukan apapun yang dia lakukan. Seperti misalnya memberikan empati dan juga memberikan apresiasi kepada teman-temannya, kepada timnya, sehingga semua orang itu merasa dekat dan merasa nyaman dengan keberadaan si pemimpin ini. Oke, jadi tadi sudah saya ceritakan mengenai 10 karakteristik seorang pemimpin yang baik menurut Center for Creative Leadership, ya, dan juga 5 karakter pemimpin menurut saya, dan ada keterikatan di dalamnya. Intinya adalah sebenarnya, ya, kalau boleh saya simpulkan, pemimpin yang baik itu yang pertama harus bisa berkomunikasi. Yang kedua, harus memiliki kemampuan
untuk membagikan wewenang dan juga tugas kepada anggota-anggotanya. Nah, untuk mendukung yang kedua ini, seorang pemimpin juga harus memiliki pengaruh atau influence. Influence ini bisa dibangun ketika mereka bisa dekat dengan anggotanya atau nyaman dengan anggotanya. Dalam artian anggotanya itu nyaman untuk bergerak bersama dengan dia. Nah, semua itu adalah pembahasan mengenai pemimpin yang baik. Jadi, cukup demikian. I thank you for your attention. So, what is a good leader definition for you? Teman-teman boleh memikirkan tentang pemimpin yang baik dan mungkin kita bisa diskusi di waktu yang akan datang. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.